Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Yunitasari, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 8 Bandar Lampung. Kali ini saya akan membahas mengenai materi sumber pembelajaran agama Islam, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasar 1.14 meyakini adanya kitab-kitab suci Allah. 2.14 peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah. 3.14 menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. 4.14 mempresentasikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi dasar pada kompetensi inti sikap spiritual KD 1.14 menata keyakinan terhadap kebenaran kitab-kitab suci Allah, membuktikan keyakinan terhadap kebenaran kitab suci Al-Quran sebagai pembenar semua kitab. Indikator kompetensi dasar pada kompetensi inti sikap sosial kompetensi dasar 2.14 membiasakan sikap perilaku peduli dengan saling menasehati sebagai cerminan sikap beriman kepada hari akhir. 2. Membiasakan diri untuk rutin membaca Al-Quran sebagai cerminan sikap beriman kepada hari akhir. Indikator kompetensi dasar pada kompetensi inti pengetahuan kompetensi dasar 3.14 3.14.1 menelaah dalil-dalil tentang keimanan kepada kitab suci Allah. 3.14.2 menelaah kitab-kitab samawi. 3.14.3 menelaah keistimewaan kitab suci Al-Quran. 3.14.4 menelaah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab suci. Tujuan pembelajaran 1. Menata keyakinan terhadap kebenaran kitab suci Allah dengan sungguh-sungguh. 2. Membuktikan keyakinan terhadap kebenaran kitab suci Al-Quran sebagai pembenar semua kitab dengan sungguh-sungguh. 3. Membiasakan perilaku peduli dengan saling menasehati sebagai cerminan sikap beriman kepada kitab Allah dengan istiqomah. 4. Membiasakan diri untuk rutin membaca Al-Quran sebagai cerminan sikap beriman kepada kitab-kitab suci Allah sebagai istiqomah. 5. Menelaah dalil-dalil tentang keimanan kepada kitab suci Allah dengan teliti. 6. Menelaah kitab-kitab samawi dengan cermat. 7. Menelaah keistimewaan kitab suci Al-Quran dengan teliti. 8. Menelaah contoh-contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab suci Allah. 9. Menyajikan makna iman kepada kitab-kitab suci Allah dengan percaya diri. 10. Menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari dengan percaya. Nama-nama kitab Allah. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan. Menurut istilah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Wahyu itu terdiri atas perintah, larangan, dan petunjuk. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, kemudian terdiri atas 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama kali diturunkan pada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq 1-5. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Isi kandungan Al-Quran menjelaskan masalah akidah dan keimanan, menjelaskan proses penciptaan alam dan manusia, menjelaskan kisah-kisah Nabi dan Rasul serta umat terdahulu, menjelaskan hubungan manusia dengan manusia, menjelaskan petunjuk hidup, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Fungsi Al-Quran, penyempurnaan kitab Allah sebelumnya, sumber utama ajaran Islam, petunjuk dan pedoman kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, petunjuk dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kitab kedua yaitu Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian menjadi petunjuk dan pedoman bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Isi kandungan kitab Taurat, perintah untuk mempercayai Allah, larangan untuk membunuh dan berdusta, serta perintah untuk menghormati kedua. Yang ketiga, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, berisi pujian kepada Allah dan perintah untuk menyembah.
Yang keempat, Injil secara bahasa artinya pengabaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Bani Israel untuk mengajak menyembah Allah dan tidak melakukannya. Kitab Injil merupakan pegangan dan pedoman bagi kaum Nasrani. Istilah lain dari kitab Injil disebut dengan Perjanjian Baru. Pada tahun 60 Masehi, Injil ditulis dengan bahasa dan tulisan